Thariqah Al-Mutabarah An-Nadiyah Asasul Khamsah landasanmu untuk masa depan yang lebih maju. Sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amri qasadnakum fashuddu azmakum lillah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah. Ibadallah marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban ya dal husaini, marhaban marhaban ya Mahasiswa ahli Thariqah Al-Mutabarah An-Nadiyah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Nah, kita ini hidup di zaman yang tidak seperti dulu. Fitnahnya udah macem-macem, godaannya sudah luar biasa, tantangannya naudzubillah. Kita butuh yang namanya karomah aulia, karena melalui karomah aulia disitulah ada barokah Allah melimpah ke kita. Intinya itu. Bicara soal karomah aulia, bicara tentang barokah. Tidak mungkin kita dapat karomah kalau kita nggak cinta para wali, bahkan kita nggak pernah mau datang ziarah ke para aulia. Itu yang pertama. Oleh karena itu, pada malam hari ini sesungguhnya kita diingatkan oleh kita sendiri melalui momentum atau melalui acara ziarah kubur di makom ini. Apapun itu sifatnya wakaf,
Yang jelas ziarah kubur yang digadang-gadang oleh Syarkup sesungguhnya satu di antara orientasi tujuannya adalah ngalap barokah menggapai karomah. Itu. Kalau ada orang yang tidak butuh barokah, tidak akan pernah dia bisa hidup. Oleh karena itu mari melalui ritual ziarah kubur yang digagas oleh Syarkup ini, niat kita itu satu tadi, seperti yang disampaikan Mbah Ahmad setiap kali mau mengawali dzikrul ghafilin, mari kita luruskan niat semata-mata karena Allah. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita butuh karomah? Kenapa kita butuh ziarah ke aulia? Dalam sebuah ayat yang paling atau yang sering kita dengar dan itu populer, dan itu perintah Allah, instruksi Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Kita disuruh cari wasilah, perantara agar kita sampai kepada Allah, agar kita bisa dekat dengan Allah. Salah satu wasilahnya adalah para aulia. Kok para aulia? Iya, mereka disebut aulia, disebut waliullah karena makna waliullah itu kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Mereka bisa dekat karena mereka punya kebiasaan, punya sifat, punya lelaku, punya karakter, punya macam-macam, semuanya menggambarkan kedekatan kepada Allah. Lah kita ini nggak dekat sama Allah, mau ujuk-ujuk langsung ke Allah nggak bakal nyampe. Satu contoh gambaran menggunakan logika. Kita ingin dekat pada orang nomor satu di Republik ini, Bapak Jokowi. Itu presiden kita rasa dekat, padahal kita juga nggak kenal. Bisa nggak kira-kira kita nggak kenal Jokowi, lantas tiba-tiba ke istana mau ketemu Jokowi? Itu kalau sampai gerbang istana oleh pas pampres kira-kira ahlan wa sahlan atau ditangkap suruh pulang? Pasti suruh minggir. Ente siapa main masuk ketemu Jokowi? Tapi nggak nutup jalan kita bisa ketemu Jokowi meskipun kita nggak dekat dengan Jokowi. Yang penting dekat dengan orang-orang sekeliling Jokowi. Nah ini enak contoh Kiai Zarkasi ketua MBJ Tapos mungkin gak dekat Jokowi, tapi dengan Abah Ma'ruf yang rumahnya di Arkadia kan, iya bah sampai ketemu Jokowi kapan Abah bisa ntar ikutin saya. Kira-kira kalau beliau ngintil dengan Abah Ma'ruf di sampingnya diusir pas pampres enggak bakalan, karena beliau dekat dengan orang paling dekatnya Jokowi. Insya Allah gampang nyampe, yang nggak ada yang ngalangi. Pas pampres lewat. Dikenal bukan di kalangan muslim, di kalangan Nasrani, bahkan si preman ini ternyata bukan hanya kenal. Beliau ini reman, kenal nama doang tapi cinta banget. Ngaji ke majelisnya Tuhan saya nggak pernah. Tapi beliau kenal cerita tentang Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, akhirnya cinta betul. Suatu ketika ada orang nyinyir tentang Tuhan Syekh Abdul Qadir, gak percaya, ini preman ngamuk. Padahal ini bukan muridnya, hanya kenal dengar cerita kehebatan Tuhan Syekh, orang alim yang sangat luar biasa ibadahnya, alim, abid, arif, digandrungi segitu banyak manusia seantero jagat raya, dia tahu preman. Suatu ketika ini singkat kata singkat cerita, konon sang preman wafat. Ketika wafat biasa masuk kuburan kan ada fitnatul kubur. Yang biasanya kalau itu kita talkin dulu ya, ada bocorannya kan. Man rabbuka wa man nabiyuka. Sama preman juga ditanya malaikat mungkar nakir. Ditanya, "Fulan, man rabbuka?" Apa jawaban preman? Abdul Qadir Al-Jailani Rabbi. Dijawab preman, siapa Tuhanmu? Syekh Abdul Qadir Tuhan saya. Emang yang dia kenal cuma Syekh Abdul Qadir? Karena dia kenal agama. Wa man nabiyuka? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Nabi. Tuhan Syekh Abdul Qadir Nabi saya. Dirangkum jadinya Tuhan, iya Nabi iya. Terus ditanya, wa ma dinuka? Dia juga jawab, apa agamamu? Dia jawab, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani agama saya.
Jawab lagi terus. Ini malaikat nggak bergeser nanya. Emang tupoksinya dia nanya tentang 6 perkara tadi. Ditanya lagi. Wa ma qiblatuka, apa kiblatmu? Teman. Dia jawab, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kiblati. Wa ma imamuka, siapa pembimbingmu? Dia jawab, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani imami. Terakhir ditanya lagi, memukan kaget. Wa man ikhwanuka? Dia jawab juga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ikhwan. Jadi 6 pertanyaan komplit, jawabannya cuma 1. Malaikat mukan kaget bingung. Baru kali ini kita keder. Biasanya juga kalau salah-salah nggak salah-salah amat kayak model begini nih. Emang dasar nggak kenal agama. Ini ngapa kok nyebutnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani semua? Tapi bukan akhir nggak langsung nyambitin ini si preman. Dia ngadu ke Allah. Ya Allah, ini hari ini kami aneh nanyakan orang meninggal di kuburan, kita tanya 6 pertanyaan, jawabannya cuma Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini model begini kita apakan ya Allah? Allah jauh khallu sabila fa innahu yuhibbu mahbubi. Biarkan, jangan dihukum dia. Karena dia cinta kepada kekasih yang paling kucintai, Abdul Qadir Al-Jailani. Ini cerita dinukil dalam kitab Hulyatul Jalalah. Ini menggambarkan tentang karomahnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Ada orang yang gak kenal agama sekalipun, begitu cinta dengan Tuan Syekh, ternyata karena karomahnya Tuan Syekh Abdul Qadir, dia mendapatkan keringanan dari Allah di alam kuburnya. Gak lantas langsung fitnah kubur disiksa. Mahasiswa ahli Thariqah Al-Mutabarah An-Nadiyah Aswasul Khamsah landasan